warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang analisis dan pemilihan strategi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hilda Hairunisa Azahra dengan NIM 21101125013. Perkenalkan, nama saya Fandrianda dengan NIM 2110112503773. Baik, untuk materi pertama ada definisi analisis dan pemilihan strategi, yaitu strategi yang harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Karena pemilihan strategi berdasarkan strategi lain yang akhirnya akan diterapkan selama proses implementasi. Mengorbankan semua upaya dan sumber daya perusahaan dalam jangka panjang, atau keputusan dalam memilih strategi akan berdampak besar pada implementasi strategi serta penggunaan sumber daya perusahaan di masa yang akan mendatang. Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang analisis dan pemilihan strategi agar prosesnya itu efektif. Yang pertama, ada digunakan sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang. Yang kedua, ada digunakan sebagai proses menghasilkan strategi alternatif. Dan yang terakhir, ada analisis dan pemilihan strategi mencoba menentukan jenis tindakan alternatif yang terbaik untuk membantu perusahaan mencapai visi dan misinya. Selanjutnya ada tujuan analisis dan pemilihan strategi. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua ada menghasilkan strategi-strategi alternatif. Dan yang terakhir itu ada menentukan tindakan alternatif terbaik untuk mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada proses formulasi strategi komprehensif. Teknik perumusan strategi ini dapat digabungkan ke dalam kerangka pengambilan keputusan 3 langkah, yaitu ada tahap input, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. Yang pertama ada tahap input. Tahap input ini adalah tahap pertama dalam formulasi strategi, di mana melibatkan 3 matriks, yaitu ada EFE atau evaluasi faktor eksternal, IFE evaluasi faktor internal, dan juga CPM atau profil kompetitif. Matriks-matriks ini memberikan ringkasan informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Selama tahap ini, informasi dari ketiga matriks ini dan tahap keputusan strategi harus dikumpulkan secara subjektif, dan titik penilaian intuitif yang baik selalu diperlukan untuk menentukan bobot dan penilaian strategi. Yang kedua, ada tahap pencocokan. Tahap ini menggabungkan faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan strategi alternatif yang layak. Matriksnya itu ada 5, ada SWOT, SPACE, BCG, EA, dan strategi besar. Alat-alat ini memadukan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan atau mencocokkan dengan informasi yang diperoleh dari tahap input. Untuk membuat rencana alternatif yang dapat diterima, penting untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada tahap keputusan. Tahap ini menggunakan matriks perencanaan strategis kuantitatif atau KSPM. KSPM mengevaluasi strategi alternatif dari tahap sebelumnya dan menunjukkan daya tarik relatif dari masing-masing strategi. Lalu materi selanjutnya itu ada materi matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi. Dari analisis ini, para manajer dapat mengembangkan 4 jenis strategi yang sesuai dengan posisi perusahaan. Strategi yang disebut dengan strategi SWOT itu ada, yang pertama ada SO strategi atau Strength Opportunity Strategi, yaitu strategi SO yang memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk menangkap peluang di lingkungan eksternal. Ini berarti perusahaan menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya untuk memanfaatkan peluang-peluang pasar. Contohnya, jika perusahaan memiliki teknologi yang canggih, mereka bisa menggunakan untuk memasuki pasar yang baru dan juga berkembang. Yang kedua, ada WO strategi. Strategi WO berfokus pada cara mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Perusahaan mencoba untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang di pasar.
Misalnya, jika perusahaan memiliki kelemahan dalam manajemen rantai pasokan, tetapi ada peluang untuk berkolaborasi dengan pemasok baru, mereka bisa mencoba untuk memperbaiki manajemen dari rantai pasokan tersebut. Dan yang ketiga, ada ST strategi. Strategi ST dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada di pasar. Misalnya, jika perusahaan memiliki merek yang kuat, mereka bisa mengandalkan hal ini untuk menghadapi persaingan yang meningkat. Dan yang terakhir ada WT strategi. Nah, strategi ini melibatkan mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Perusahaan mencoba untuk mengurangi kelemahan yang ada dan menghindari ancaman yang mungkin mengganggu operasi bisnis mereka. Ini mungkin melibatkan restrukturisasi internal atau menyesuaikan portofolio produk agar lebih cocok dengan pasar yang sedang berubah. Nah, matriks SWOT ini membantu manajer dalam mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi nyata perusahaan dan juga lingkungannya. Ini membantu dalam merumuskan rencana yang lebih tepat dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang dinamis. Selanjutnya ada matrix space. Matrix space adalah analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategi suatu perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi kinerja dan arah perusahaan. Matrix space ini membantu dalam mengidentifikasi jenis strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan posisi perusahaan dalam pasar. Nih, ini tuh di samping kiri ini ada 4 posisi dalam kuadran matrix space beserta beberapa contoh alternatif strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing posisi. Yang pertama itu ada posisi agresif. Karakteristik posisi agresif ini, perusahaan memiliki kekuatan internal yang kuat dan berada dalam lingkungan yang stabil. Ini mengindikasikan kesempatan untuk tumbuh secara agresif dan berkompetisi dengan kuat di pasar. Contohnya itu ada ekspansi pasar, diversifikasi produk, penetrasi pasar yang agresif, pengembangan produk baru, dan juga pengembangan internasional. Yang kedua, ada posisi bertahan. Karakteristik posisi bertahan ini, perusahaan memiliki kekuatan internal yang kuat, tetapi menghadapi lingkungan yang tidak stabil. Ini menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk mempertahankan posisi daripada mengambil resiko besar. Contoh strategi posisi bertahan ini yaitu mempertahankan operasi inti yang ada, meningkatkan efisiensi, diversifikasi terkendali, dan juga pengembangan bisnis pada pasar yang sudah dikenal. Dan yang ketiga, ada posisi bersikap konservatif. Karakteristiknya itu, perusahaan memiliki kekuatan internal yang lemah dan berada dalam lingkungan yang tidak stabil. Ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah konservatif dan pencegahan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian. Contoh strateginya yaitu pengurangan biaya, restrukturisasi internal, fokus pada segmen pasar yang lebih terbatas, dan juga menghindari resiko besar. Dan yang terakhir itu ada posisi bersikap agresif. Karakteristiknya, perusahaan memiliki kekuatan internal yang lemah tetapi menghadapi lingkungan yang stabil. Ini menunjukkan kesempatan untuk menggunakan kekuatan yang ada untuk berkompetisi dengan lebih proaktif. Contoh strateginya yaitu ada peningkatan kualitas produk, peningkatan layanan pelanggan, inovasi produk yang lebih khusus, dan juga kolaborasi dengan mitra strategis. Materi selanjutnya ada Matrix Boston Consulting Group atau BCG, yaitu alat analisis portofolio bisnis yang digunakan untuk mengelompokkan produk atau unit bisnis suatu perusahaan berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif mereka. Alat ini membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk masing-masing produk atau unit bisnis dalam portofolio mereka. BCG Matrix dikenal juga dengan istilah Growth Share Matrix atau BCG Growth Share Matrix. Selanjutnya, The BCG Matrix ini mengelompokkan produk atau unit bisnis menjadi 4 kategori berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama yaitu pangsa pasar relatif atau relative market share.
yaitu mengukur kekuatan merek atau produk dibandingkan dengan pesaing terbesarnya di pasar. Biasanya diukur sebagai rasio pangsa pasar merek atau produk terhadap pangsa pasar pesaing terbesar. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate, yaitu mengukur seberapa cepat pasar untuk produk atau unit bisnis tersebut berkembang. Biasanya dinyatakan dalam persentase per tahun. Selanjutnya, matriks internal dan eksternal, yaitu memposisikan berbagai divisi organisasi dalam tampilan 9 sel. Matriks internal eksternal serupa dengan matriks BCG karena kedua alat tersebut menempatkan divisi organisasi dalam diagram sistematis. Karena itu keduanya disebut sebagai matriks portofolio. Selanjutnya, matriks perencanaan strategi kuantitatif atau quantitative strategic planning matrix QSPM. Matrix QSPM atau quantitative strategic planning matrix adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif strategi yang mungkin diimplementasikan oleh sebuah perusahaan. Matriks ini membantu dalam mengambil keputusan strategis dengan menghubungkan faktor-faktor kunci dari lingkungan eksternal dan internal perusahaan, serta menilai dampak dari berbagai alternatif strategi terhadap tujuan perusahaan. Berikut ini ada beberapa kelebihan utama dari matriks QSPM, yaitu yang pertama, analisis kuantitatif. QSPM memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dan kuantitatif dalam mengevaluasi alternatif strategi. Yang kedua, integrasi faktor kunci. QSPM secara eksplisit mengintegrasikan faktor-faktor kunci internal seperti kekuatan dan kelemahan, dan eksternal seperti peluang dan ancaman yang telah diidentifikasi dalam analisis sebelumnya. Yang ketiga, prioritisasi strategi. Hasil akhir dari QSPM adalah total skor daya tarik untuk setiap alternatif strategi. Skor ini memungkinkan para pembuat keputusan untuk membandingkan dan memprioritaskan strategi mana yang paling menarik dan berpotensi memberikan keuntungan kompetitif terbesar bagi organisasi. Selanjutnya ada beberapa kelemahan dari matriks QSPM, yaitu yang pertama, subjektivitas penilaian. Meskipun QSPM berusaha untuk memberikan analisis kuantitatif, proses pemberian bobot pada faktor-faktor kunci dan skor daya tarik pada strategi masih sangat bergantung pada penilaian subjektif dari para pembuat keputusan. Yang kedua, data yang dibutuhkan. Penyusunan QSPM memerlukan data dan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, serta pemahaman yang mendalam tentang berbagai alternatif strategi. Yang ketiga, sederhana pengukuran. Meskipun memberikan skor numerik, skala pengukuran yang digunakan dalam QSPM seringkali dianggap terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas dan nuansa dari keputusan strategis. Demikian presentasi materi kami dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.